Banyak orang bilang, kemarahan paling menakutkan dari seorang perempuan bukanlah saat dia berteriak. Kemarahan paling mengerikan adalah ketika dia memilih diam. Namaku Nisa. Cerita ini adalah kisah nyata hidupku. Sebuah kisah tentang bagaimana aku memberikan segalanya untuk laki-laki yang aku sebut suami. Dan bagaimana laki-laki itu menghancurkan kepercayaanku tanpa sisa. Aku menikah dengan Raka 5 tahun yang lalu. Saat itu, Raka bukan siapa-siapa. Dia hanya seorang karyawan biasa dengan gaji yang sangat kecil. Kami tinggal di sebuah rumah kontrakan sempit di daerah Rungkut, kota Surabaya. Rumah itu sangat panas di siang hari dan atapnya bocor di banyak titik saat hujan deras turun. Tapi aku tidak pernah mengeluh satu kali pun. Aku sangat mencintai Raka, dan aku percaya padanya. Aku percaya kami bisa membangun masa depan yang cerah asalkan kami mau bekerja keras tanpa henti. Suatu malam, Raka pulang dengan wajah tertunduk lesu. Dia baru saja diberhentikan dari pekerjaannya karena perusahaan tempatnya bekerja mengalami kebangkrutan. Malam itu, suamiku menangis di depanku. Dia merasa gagal menjadi seorang kepala keluarga. Aku memeluknya sangat erat dan berkata, "Semua akan baik-baik saja, Mas. Kita mulai semuanya dari awal. Aku ada di sisimu, menemani setiap langkahmu." Keesokan harinya, aku membuka lemari bajuku. Di bagian paling bawah yang tertutup tumpukan kain, ada sebuah kotak kayu kecil. Di dalam kotak itu, tersimpan perhiasan emas peninggalan almarhumah ibuku. Perhiasan itu adalah satu-satunya harta yang aku miliki di dunia ini. Ibuku berpesan agar aku menyimpannya dengan baik untuk keadaan darurat. Tapi melihat suamiku yang putus asa, tanpa ragu sedikit pun, aku membawa perhiasan itu ke toko emas di pasar. Aku menjual semuanya tanpa sisa. Uang hasil penjualan emas itu aku serahkan sepenuhnya kepada Raka. "Pakai uang ini untuk modal usaha, Mas. Buka usaha agen distributor bahan bangunan seperti yang pernah kamu rencanakan. Aku sangat yakin usahamu akan berhasil," kataku dengan penuh keyakinan hari itu. Raka menerima uang itu dengan kedua tangannya yang gemetar. Pria itu mencium keningku sambil menangis dan berjanji atas nama Allah bahwa dia akan membahagiakan aku seumur hidupnya. Dia berjanji tidak akan pernah melupakan pengorbananku ini. Aku tersenyum bahagia. "Aku percaya penuh pada janjimu, Raka. Aku sangat percaya padamu." Sejak hari itu, kehidupan kami berubah menjadi ajang perjuangan tanpa kenal waktu. Raka mulai menyewa sebuah ruko tua dan kecil di pinggiran kota Surabaya. Setiap hari, aku bangun jam 3 pagi. Aku memasak nasi dan lauk sederhana, lalu ikut pergi ke ruko bersama Raka. Aku membantu suamiku membersihkan debu di tempat itu, menata barang dagangan yang berat, mencatat stok masuk dan keluar, hingga melayani pembeli yang datang. Aku ingat betul hari-hari di mana aku harus antri di bank dari pagi hari untuk mengurus pembayaran ke agen pemasok barang. Perutku sering kosong karena aku tidak sempat sarapan di rumah. Panas terik kota Surabaya seakan membakar kulit wajah dan tanganku saat aku harus berjalan kaki mencari kendaraan umum karena kami belum punya kendaraan pribadi. Tanganku yang dulu halus mulai menjadi kasar dan kapalan. Kulitku menjadi gelap karena sering berpanas-panasan saat ikut mengirim barang pesanan pelanggan. Tapi aku bangga. Aku bangga bisa selalu berdiri tegak di sisimu, Raka. Melihat senyum di wajahmu saat pesanan pelanggan terpenuhi, semua rasa lelahku hilang begitu saja. Usaha kami tentu saja tidak langsung sukses. Ada kalanya barang dagangan kami sepi pembeli berminggu-minggu. Ada kalanya kami ditipu oleh agen penyalur yang tidak bertanggung jawab. Kami pernah kehabisan uang tunai hingga harus makan nasi hanya dengan lauk kecap dan kerupuk selama 1 bulan penuh. Tapi kami terus bertahan dan saling menguatkan. Doaku tidak pernah putus mengiringi setiap langkah suamiku mencari rezeki. Alhamdulillah, perlahan tapi pasti, usaha keras dan doa itu mulai menunjukkan hasil yang luar biasa. Pada tahun ketiga pernikahan kami,
Bisnis distributor bahan bangunan Raka berkembang sangat pesat di luar dugaan. Dia mendapat banyak pesanan besar dari proyek perumahan di daerah Sidoarjo dan sekitarnya. Keuntungan perusahaan melonjak tajam. Raka bisa membeli truk pengiriman sendiri dan menyewa belasan karyawan baru. Kehidupan ekonomi kami berubah total. Kami pindah dari kontrakan sempit yang panas di Rungkut ke sebuah rumah mewah yang luas di kawasan perumahan Citraland, Surabaya. Suamiku juga membeli mobil pribadi yang mahal. Semua keinginan kami rasanya sudah terwujud di depan mata. Kebahagiaan rumah tangga kami terasa semakin lengkap ketika dokter menyatakan bahwa aku positif hamil. Setelah bertahun-tahun menunggu dan berusaha, akhirnya aku mengandung anak pertama kami. Raka sangat bahagia mendengar kabar itu. Pria itu memintaku untuk berhenti total mengurus pekerjaan kantor dan fokus pada kesehatan kandunganku. Kamu istirahat saja di rumah yang nyaman ini. Biar aku yang mengurus semua urusan perusahaan. Ini sudah waktumu untuk menikmati hasil dan bersantai, kata Raka saat itu. Sayangnya, masa kehamilanku ternyata tidak berjalan mudah. Aku sering jatuh sakit dan keluar masuk rumah sakit. Puncaknya adalah saat proses persalinan. Aku mengalami pendarahan yang sangat parah. Anak laki-laki kami, yang kami beri nama El, lahir dengan sehat sempurna. Tapi aku harus berjuang menahan sakit antara hidup dan mati. Dokter sampai memindahkanku ke ruang ICU selama 3 hari karena kondisiku sangat kritis. Ruangan ICU itu terasa sangat dingin. Bunyi mesin pemantau detak jantung menjadi satu-satunya suara yang menemani kesadaranku yang timbul tenggelam. Tubuhku dipenuhi berbagai selang medis. Saat itu, yang ada di pikiranku hanyalah wajah bayi kecilku dan wajahmu, Raka. Aku berjanji pada diriku sendiri untuk terus bernafas dan bertahan hidup demi kalian berdua. Saat aku sadar dan membuka mata di ruang ICU, Raka ada di sebelahku. Laki-laki itu menangis terseduh-seduh sambil menggenggam tanganku dengan erat. Terima kasih sudah bertahan hidup untukku dan untuk El. Aku sangat mencintaimu, Nisa, ucapnya sambil mencium tanganku. Kata-kata itu terpatri sangat kuat di kepalaku. Kata-kata yang membuatku merasa bahwa semua pengorbananku menjual harta satu-satunya, semua rasa sakitku saat bekerja kasar, dan penderitaanku di ruang ICU ini, terbayar lunas. Namun sayangnya, aku lupa satu hal nyata. Kesuksesan, kekuasaan, dan uang dalam jumlah melimpah seringkali menjadi ujian terbesar bagi seorang laki-laki. Memasuki tahun kelima pernikahan kami, perubahan sikap itu mulai terjadi secara perlahan. Raka sekarang adalah seorang direktur utama di perusahaannya sendiri. Dia menjadi pria yang sangat sibuk. Awalnya, aku memaklumi kesibukannya yang luar biasa itu. Wajar jika seorang pengusaha besar seringkali harus rapat dan jarang pulang tepat waktu. Aku tetap menjalankan tugas utamaku sebagai seorang istri dengan sebaik mungkin. Aku merawat anak kami, El, sendirian tanpa mau menggunakan jasa pengasuh bayi. Aku selalu menyetrika pakaian kerja suamiku setiap pagi, dan aku selalu setia menunggunya pulang sambil menyiapkan makan malam kesukaannya di meja makan. Tapi lama-kelamaan, sikap Raka berubah menjadi sangat dingin dan kaku. Dia tidak pernah lagi menanyakan kabarku atau sekadar menanyakan perkembangan anak kami. Saat berada di rumah, matanya selalu sibuk tertuju pada layar telepon genggamnya. Jika aku mencoba memecah keheningan dengan mengajak mengobrol, dia hanya menjawab dengan 1 atau 2 kata singkat tanpa sedikit pun menoleh ke arahku. Aku capek. Tolong jangan banyak tanya. Itu adalah kalimat menyakitkan yang paling sering keluar dari mulutnya sekarang. Hingga suatu malam, suamiku pulang pada jam 12 malam. Saat dia membuka jas kerjanya dan melemparkannya ke atas keranjang pakaian kotor di pojok kamar, aku berjalan mendekat untuk merapikannya seperti biasa. Saat tanganku menyentuh kain jas itu, aku mencium aroma yang sangat tidak biasa. Itu sama sekali bukan aroma parfum maskulin yang biasa Raka pakai setiap hari. Itu adalah aroma parfum perempuan. Aromanya sangat manis, lembut,
dan menyengat tajam di hidung. Aroma parfum itu menempel sangat kuat di bagian kerah jas dan pundaknya. Jantungku langsung berdetak sangat cepat tidak karuan. Tanganku tiba-tiba gemetar hebat saat memegang jas tersebut. Pikiranku langsung merespon dengan gelisah. Berbagai macam pertanyaan menakutkan muncul di kepalaku secara bersamaan. Siapa perempuan ini? Mengapa aromanya bisa menempel sangat kuat di baju suamiku? Tidak mungkin aroma sepekat ini menempel hanya karena berpapasan di jalan atau bersalaman. Ini adalah aroma yang menempel karena ada jarak yang sangat dekat dalam waktu yang cukup lama. Tapi aku mencoba keras untuk menyingkirkan pikiran buruk itu. Aku tidak ingin langsung menuduh suamiku tanpa memiliki bukti yang nyata. Mungkin itu hanya wangi parfum dari klien bisnis perempuan yang tidak sengaja menempel saat rapat di ruangan sempit. Ya, aku terus membohongi diriku sendiri malam itu. Aku terus menutupi rasa curigaku yang membesar dengan alasan-alasan yang seolah masuk akal. Aku menolak percaya bahwa suami yang sangat aku percayai telah mengkhianatiku. Beberapa hari kemudian setelah penemuan parfum itu, keanehan Raka semakin terlihat jelas di depan mata. Pria itu mulai memasang dan mengganti kata sandi telepon genggamnya. Padahal selama 5 tahun kami hidup bersama, kami berdua tidak pernah menyembunyikan kata sandi telepon satu sama lain. Malam itu saat dia sedang mandi dan suara air terdengar deras dari dalam kamar mandi, telepon genggamnya yang diletakkan di atas meja rias berbunyi beberapa kali dengan keras. Layarnya menyala terang dan menampilkan pesan masuk dari sebuah nomor asing tanpa nama. Pesan itu hanya menampilkan sebagian kalimat, karena layarnya dalam posisi terkunci. Tapi sebagian kalimat yang terlihat di layar itu sudah sangat cukup untuk membuat tubuhku menjadi lemas. Terima kasih ya untuk makan siangnya tadi. Aku suka banget sama hadiah tas darimu. Aku membaca pesan singkat itu berulang-ulang. Dadaku terasa sangat sesak dan sakit luar biasa. Aku ingin langsung berlari mendobrak pintu kamar mandi saat itu juga, lalu berteriak sekeras mungkin di depan wajahnya. Aku ingin marah dan bertanya siapa pengirim pesan itu dan tas mahal apa yang telah dia berikan kepada perempuan lain. Tapi saat aku membalikan badan dan melihat Elle yang sedang tertidur sangat pulas di atas kasur kami, langkah kakiku mendadak terhenti. Anakku baru berusia 1,5 tahun. Anak yang masih kecil ini sangat membutuhkan sosok ayah di hidupnya. Aku tidak bisa egois dan langsung merusak suasana keluarga ini hanya karena emosi sesaat tanpa mengetahui fakta sebenarnya secara utuh. Mungkin ini hanya kesalahpahaman biasa. Mungkin perempuan itu hanya rekan bisnis yang terlalu berlebihan. Malam itu, aku memutuskan untuk kembali diam. Aku menahan paksa rasa sakit dan rasa penasaran yang membesar itu sendirian. Aku menyimpan rapat-rapat kejadian malam itu dan kembali bersikap seolah aku tidak melihat apa-apa. Namun, aku sama sekali tidak menyadari. Keputusanku untuk diam dan bersabar malam itu ternyata adalah kesalahan paling besar yang pernah aku buat dalam hidupku. Kesabaran itu yang akhirnya justru mengantarkanku pada sebuah kenyataan yang jauh lebih buruk. Sebuah kenyataan pahit yang akan segera merubah total sisa hidupku, hidup anakku Elle, dan hidup Raka untuk selamanya. Aku belum tahu bahwa malam-malam penuh tetesan air mata yang aku lewati sendirian dalam keheningan ini hanyalah sebuah permulaan. Permulaan dari sebuah pengkhianatan besar yang akan segera menghancurkan keluarga yang telah aku bangun dengan kerja keras dan pengorbananku. 1 bulan setelah penemuan pesan singkat malam itu, perasaanku menjadi sangat tidak tenang. Setiap kali suamiku pulang larut malam, jantungku selalu berdetak sangat cepat. Sikap dinginnya di rumah semakin sering terjadi. Dia bahkan sering membentakku hanya karena masalah kecil, seperti letak handuk mandi yang sedikit bergeser dari tempatnya atau kopi yang menurutnya kurang manis. Aku menahan semua perlakuan kasar itu sendirian. Di depan anak kami yang bernama Elle, aku berusaha keras terlihat gembira. Setiap pagi, aku menyuapi Elle makanan kesukaannya sambil tersenyum lebar. Tapi saat siang hari ketika anakku tertidur pulas, aku sering masuk ke dalam kamar mandi dan mengunci pintu rapat-rapat.
Aku sengaja menyalakan air keran kencang-kencang supaya suara tangisanku tidak terdengar oleh siapapun di rumah ini. Perasaanku sangat sedih. Aku memutuskan untuk tidak lagi diam. Aku mulai mencari tahu kebenaran itu secara rahasia. Setiap kali laki-laki itu sedang mandi atau tidur lelap, aku selalu memeriksa isi tas kerjanya. Aku juga rutin memeriksa tagihan kartu kredit bulanan miliknya. Pria tersebut sama sekali tidak pernah tahu bahwa aku masih menyimpan akses masuk ke surat elektronik pribadinya sejak kami berdua merintis usaha di awal pernikahan. Dari sana, kecurigaanku akhirnya terbukti menjadi kenyataan. Aku menemukan banyak sekali bukti transaksi pengeluaran dalam jumlah besar. Ada tagihan makan malam di restoran paling mahal di Jalan Basuki Rahmat Kota Surabaya. Ada juga tagihan pembelian perhiasan kalung emas di pusat perbelanjaan Tunjungan Plaza. Semua barang dan makanan mahal itu sama sekali tidak pernah sampai ke tanganku. Lalu untuk siapa dia membeli semua barang mewah itu? Pertanyaan itu terus mengganggu pikiranku setiap hari. Hari itu, batas kesabaranku habis. Aku nekat datang ke kantor pusat perusahaannya pada jam makan siang. Aku membuat alasan ingin mengantarkan beberapa dokumen penting asuransi kesehatan milik L yang tertinggal di rumah. Saat aku tiba di meja depan, seorang staf resepsionis perempuan menyapaku dengan nada suara yang canggung. Dia mengatakan bahwa Bapak Direktur sedang makan siang di luar gedung bersama sekretaris barunya. Kata sekretaris baru itu langsung membuat langkah kakiku berhenti seketika. Nafasku tertahan di dada. Aku sama sekali tidak tahu kalau suamiku baru saja menerima seorang sekretaris untuk bekerja bersamanya. Dia tidak pernah bercerita sedikit pun tentang hal ini kepadaku. Aku memaksa staf itu untuk membiarkan aku menunggu di ruangan kerja suamiku. Resepsionis itu tidak berani melarang karena dia tahu aku adalah istri sah pemilik perusahaan ini. Saat aku duduk di sofa panjang ruangan suamiku, mataku tanpa sengaja melihat sebuah layar komputer yang dibiarkan menyala di atas meja kerjanya. Layar itu menampilkan sebuah aplikasi obrolan yang tidak ditutup. Rasa penasaranku mengalahkan rasa takutku. Aku segera melangkah mendekati meja itu. Aku membaca semua pesan teks yang ada di layar. Tulisan-tulisan itu terbuka dengan sangat jelas di depan mataku. Pesan-pesan itu dikirim dari nomor tanpa nama yang sama persis dengan nomor yang aku lihat 1 bulan lalu. Isinya bukan hanya sekadar ucapan terima kasih atas hadiah barang mewah. Ada banyak foto mereka berdua. Salah satu foto menunjukkan mereka sedang berpelukan di area luar sebuah villa besar di daerah Batu Kota Malang. Di foto yang lain, perempuan itu terlihat memakai jam tangan mahal. Jam tangan yang sama persis bentuknya dengan jam tangan yang sempat aku minta bulan lalu. Namun suamiku melarangku membelinya dengan alasan perusahaan sedang menghemat pengeluaran. Ada juga banyak pesan dari perempuan itu yang memanggil suamiku dengan sebutan sayang. Dan hal yang paling membuatku sedih adalah balasan pesan dari suamiku sendiri. Pria yang selalu aku hormati itu menuliskan balasan bahwa dia merasa sangat bosan dengan kehidupannya di rumah. Dia menulis bahwa istrinya terlalu banyak menuntut dan sangat merepotkan. Membaca kalimat menyakitkan itu, tubuhku langsung kedinginan dan gemetar hebat. Kakiku tiba-tiba lemas tidak bertenaga sampai aku harus memegang kuat ujung meja kerja agar tidak jatuh ke lantai. Laki-laki yang aku temani sejak dia tidak punya uang sama sekali. Laki-laki yang aku bantu bangun bisnisnya menggunakan harta warisan ibuku, ternyata tega menulis keburukanku di depan perempuan lain. Dia asyik bersenang-senang di Villa Kota Malang saat aku sedang tidak tidur semalaman karena sibuk merawat L yang sedang sakit demam tinggi di rumah. Tiba-tiba pintu ruangan terbuka lebar. Suamiku masuk bersama seorang perempuan muda yang memakai pakaian kerja ketat. Mereka berdua berjalan masuk sambil tertawa keras. Tapi suara tawa itu langsung berhenti total saat mereka melihatku berdiri tegak di depan meja kerja dengan mata memerah. Wajah suamiku berubah menjadi sangat pucat. Matanya membelalak kaget. Perempuan muda di sebelahnya juga langsung mundur beberapa langkah mendekati pintu dengan tubuh gemetar ketakutan. "Keluar sekarang,"
kataku dengan suara yang pelan dan bergetar namun sangat tegas. Aku menatap tajam langsung ke bagian mata perempuan itu. Tanpa berani menunggu teguran kedua, perempuan muda itu langsung berjalan cepat keluar ruangan dan menutup pintu dari luar. Sekarang di ruangan itu hanya tersisa aku dan suamiku. Suasana menjadi sangat sepi selama beberapa detik. Air mataku yang sejak tadi aku tahan akhirnya mengalir membasahi pipi. Aku tidak sanggup berteriak kencang. Aku juga tidak memiliki tenaga untuk membuang barang-barang di sekitarku. Tubuhku terasa sangat lelah. Aku hanya sanggup bertanya satu hal kepadanya. Kenapa kamu tega melakukan ini padaku? Apa salahku padamu? Kurang apa usahaku selama ini untuk menjaga keluarga kita? Mendengar rentetan pertanyaanku, laki-laki itu langsung menjatuhkan tubuhnya ke lantai. Dia bersujud tepat di depan ujung kakiku. Dia mulai menangis sangat keras sampai suaranya terdengar serak. Pria tersebut memeluk erat kedua kakiku dan memohon ampun berulang kali. Dia berbicara bahwa perselingkuhan itu hanya sebuah kesalahan singkat karena dia merasa lelah dengan tumpukan pekerjaan kantor. Dia berkata perempuan itu yang terus berusaha mendekatinya. Dia menangis sambil bersumpah menyebut nama Allah bahwa dia hanya mencintai diriku dan anak kami El. Tolong maafkan aku Nisa. Aku sungguh sangat bodoh dan berbuat salah. Aku berjanji padamu, aku tidak akan pernah mengulangi tindakan ini lagi sampai kapanpun. Tolong jangan tinggalkan aku sendirian. Aku sangat butuh dirimu di hidupku, ucapnya sambil terus menangis tersedu-sedu dan menundukkan kepalanya. Melihatnya menangis memohon di bawah kakiku, kepalaku menjadi penuh dengan berbagai macam pikiran. Sebagian besar dari pikiranku menyuruhku untuk langsung berjalan keluar dari gedung ini, menjemput El di rumah, lalu pergi jauh dan tidak pernah kembali lagi menemuinya. Tapi di sisi lain, naluri keibuanku menahan langkah kaki ini. Aku kembali melihat bayangan wajah anak laki-lakiku. El masih terlalu kecil untuk mengerti proses perceraian orang tuanya. Anak itu selalu tertawa setiap kali ayahnya pulang kerja dan mengajaknya bermain di taman. El sama sekali tidak tahu betapa sedihnya ibunya saat ini akibat ulah ayahnya sendiri. Aku memejamkan mata dan mengambil napas panjang. Hari itu, aku mengambil keputusan yang paling berat. Aku menekan semua rasa sakitku dan menurunkan harga diriku. Demi kesehatan mental El saat tumbuh besar nanti. Dan demi menjaga keluarga yang sudah aku bangun dengan kerja keras yang panjang, aku memutuskan untuk memberikan dia satu kesempatan kedua. Aku menyuruhnya berdiri tegak. Aku menatap matanya dalam-dalam dan menegaskan bahwa aku memaafkan kesalahannya kali ini. Tapi aku juga memberikan peringatan keras agar dia segera memberhentikan perempuan itu hari ini juga dan tidak pernah menghubunginya lagi dalam bentuk apapun. Suamiku mengangguk cepat dan menyetujui semua aturanku tanpa berpikir panjang. Dia memeluk tubuhku erat dan terus mengucapkan terima kasih karena aku masih mau menerimanya. Sore harinya, aku pulang ke rumah dengan perasaan sedih yang aku simpan sendiri. Aku berpikir positif. Setelah teguran langsung ini, suamiku pasti akan benar-benar sadar dan berubah menjadi kepala keluarga yang lebih baik. Aku berpikir bahwa rasa maaf yang aku berikan ini akan menyadarkannya tentang seberapa besar peran seorang istri. Tapi ternyata, dugaanku sangat salah total. Kesabaranku justru menjadi sebuah kesalahan besar. Keputusanku memberikan maaf hari itu ternyata menjadi hal yang akan berbalik merugikan diriku sendiri di kemudian hari. Suamiku memang mematuhi ucapanku. Dia memberhentikan sekretaris muda itu dari jabatannya. Dia juga bersikap sangat lembut dan penuh perhatian kepadaku selama beberapa bulan penuh setelah kejadian di ruangan kerja tersebut. Namun, di dalam kepalanya, cara pandangnya terhadapku justru berubah menjadi sangat merendahkan. Pria tersebut mulai menanamkan pikiran di otaknya bahwa istrinya adalah seorang perempuan yang sangat bergantung padanya. Dia merasa bahwa aku sekarang terlalu bergantung pada keuangannya yang besar, sehingga dia berpikir aku tidak akan pernah punya keberanian sedikit pun untuk pergi meninggalkan fasilitas mewah di rumah ini. Suamiku menjadi sangat yakin,
Seburuk apapun tindakan yang akan dia perbuat nanti, dan seberapa sering pun dia kembali memiliki perempuan lain di luar sana, istrinya ini akan selalu menunggu di rumah. Dia berpikir bahwa aku akan selalu menjadi sosok yang pada akhirnya mau memaafkan perbuatannya kembali. Laki-laki itu merasa dirinya sudah menang mutlak atasku. Dia merasa posisinya sangat aman. Perasaan aman itulah yang membuatnya mulai merencanakan kebohongan baru yang jauh lebih besar dan lebih tersembunyi dari sebelumnya. Tapi dia melupakan satu hal penting. Seorang perempuan yang sudah terlalu sering disakiti, pada akhirnya akan berhenti menangis. Dan di saat air mataku sudah benar-benar kering nanti, yang akan ada di kepalaku hanyalah sebuah rencana detail untuk menghancurkan karirnya sampai tidak tersisa sedikit pun. Kesalahannya yang paling besar adalah meremehkan sikap diamku. Laki-laki itu belum tahu bahwa persiapan untuk menjatuhkan kehidupannya baru saja aku mulai dengan sangat tenang. 1 tahun telah berlalu dengan cepat sejak kejadian tangisan di ruang kerja itu. Selama 12 bulan ini, kehidupan rumah tangga kami kembali terlihat sangat tenang dan damai. Raka benar-benar menunjukkan perubahan sikap yang luar biasa setiap harinya. Pria tersebut tidak pernah lagi pulang malam. Dia selalu sampai di rumah sebelum jam 7 malam. Laki-laki itu juga selalu menyempatkan waktu untuk bermain bersama anak kami, El, di ruang keluarga setiap akhir pekan tiba. Dia bahkan sering membelikan makanan kesukaanku saat jalan pulang dari kantor. Perhatian-perhatian kecil yang dia berikan secara rutin itu membuat perasaanku menjadi sangat aman. Aku mulai meyakinkan diriku sendiri bahwa suamiku benar-benar sudah sadar dan menyesali semua perbuatan buruknya di masa lalu. Pagi itu adalah hari perayaan ulang tahun pernikahan kami yang ke-6. Aku bangun sangat pagi dengan perasaan yang luar biasa bahagia. Selesai mandi, aku langsung pergi ke dapur untuk memasak makanan kesukaan suamiku, yaitu rawon daging sapi muda ditambah sambal terasi pedas. Aku menata rapi makanan itu di dalam sebuah kotak bekal yang sangat bagus. Rencananya, hari ini aku ingin memberikan kejutan dengan datang langsung ke kantornya tepat pada jam istirahat makan siang. Aku sengaja tidak memberitahu rencana kedatanganku ini kepadanya. Aku sangat ingin melihat senyum gembira di wajahnya saat melihat istrinya datang membawakan masakan kesukaannya dari rumah. Sekitar jam setengah 12 siang, aku memesan taksi dan berangkat menuju gedung kantor pusat perusahaannya yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Kota Surabaya. Cuaca hari itu sangat panas terik, khas udara siang hari Kota Surabaya. Namun panas itu tidak memengaruhi suasana hatiku yang sedang berbunga-bunga. Di sepanjang perjalanan dalam taksi, aku terus membayangkan wajah terkejut suamiku nanti. Aku bahkan sudah menyiapkan sebuah kado kecil berupa dompet kulit berwarna hitam yang aku beli dari sisa uang belanja bulananku. Saat aku tiba di area lobi utama gedung kantor, suasana sedang cukup sepi karena sebagian besar karyawan sudah turun ke lantai dasar untuk makan siang di kantin. Staf resepsionis yang dulu pernah menyapaku ternyata sudah tidak bekerja di sana dan diganti dengan pegawai baru. Pegawai baru ini tentu saja tidak mengenali wajahku. Aku mengatakan kepadanya bahwa namaku adalah Nisa, istri sah dari Bapak Direktur Utama, dan aku ingin masuk memberikan kejutan untuk suamiku. Pegawai itu tersenyum dengan sangat sopan dan membiarkan aku masuk ke area dalam tanpa menelepon suamiku lebih dulu. Aku melangkah maju secara perlahan menyusuri lorong kantor yang sepi menuju ruangan kerja suamiku yang berada di ujung lantai 2. Jantungku berdetak sangat cepat karena rasa antusias yang tinggi. Kedua tanganku memegang erat kotak bekal makanan dan bungkusan kado itu. Saat aku berjalan semakin dekat dan tiba tepat di depan pintu ruangannya, aku melihat pintu kayu tebal itu tidak tertutup rapat. Ada celah kecil sekitar 5 cm yang terbuka. Awalnya aku berniat untuk mendorong pintu itu sedikit lebih lebar lalu berteriak memberikan kejutan dari luar. Namun saat tangan kananku baru saja terangkat dan mau menyentuh gagang pintu besi itu, aku mendengar suara tawa dari dalam ruangan. Itu sama sekali bukan tawa suamiku saja. Ada suara tawa seorang perempuan yang terdengar sangat manja dan menggoda.
Langkah kakiku langsung berhenti mendadak seperti ditahan oleh paku di lantai. Aku menahan napas dalam-dalam. Suara tawa perempuan itu terdengar sangat tidak asing di telingaku. Tangan kananku yang masih mengambang di udara mulai gemetar tanpa bisa aku kendalikan. Perlahan-lahan, aku mendekatkan sisi wajahku ke celah pintu yang sedikit terbuka itu untuk mencoba mengintip ke dalam ruangan. Pemandangan yang aku lihat pada detik itu juga benar-benar berhasil menghentikan aliran darah di seluruh tubuhku seketika. Di atas sofa kulit panjang tempat aku duduk menangis 1 tahun yang lalu, aku melihat suamiku sedang duduk bersantai menyandarkan punggungnya. Dan tepat di atas pangkuannya, duduk seorang perempuan dengan memakai pakaian kerja yang sangat ketat dan terbuka di bagian dada. Perempuan itu menyandarkan kepalanya dengan manja di bidang dada suamiku sambil terus tertawa genit. Suamiku terlihat mengelus rambut perempuan itu dengan penuh kasih sayang. Laki-laki itu bahkan mencium puncak kepala perempuan itu berkali-kali tanpa rasa bersalah sedikit pun. Aku menatap bagian wajah perempuan itu dengan sangat teliti melalui celah sempit pintu kayu ini. Mataku langsung membelalak sangat lebar. Jantungku seakan berhenti berdetak saat itu juga. Perempuan yang sedang dipeluk mesra oleh suamiku adalah perempuan yang sama. Itu adalah mantan sekretaris muda yang 1 tahun lalu sudah aku usir paksa dari ruangan ini. Mantan sekretaris yang dulu suamiku janjikan sudah dia pecat secara tidak hormat, dan tidak pernah dia temui lagi seumur hidupnya. Fakta ini langsung menyadarkanku pada satu hal. Ternyata selama 12 bulan ini, suamiku terus berbohong kepadaku tanpa henti. Pria tersebut tidak pernah benar-benar memberhentikan selingkuhannya itu. Dia hanya menyembunyikan perempuan itu dengan sangat rapi dan diam-diam memindahkan status tempat kerjanya menjadi staf admin di bangunan kantor cabang yang ada di kawasan industri Rungkut. Hal ini langsung menjawab pertanyaanku selama ini. Pantas saja suamiku sering sekali beralasan harus memeriksa tumpukan pekerjaan tambahan di kantor cabang Rungkut hampir 2 kali dalam seminggu. Semua sikap manisnya saat di rumah, semua bentuk perhatiannya kepadaku dan El selama 1 tahun terakhir, semuanya ternyata hanyalah kebohongan besar yang dia ciptakan untuk menutupi kejahatannya. Dia sengaja menggunakan sikap baiknya agar aku merasa aman dan sama sekali tidak curiga. Laki-laki ini benar-benar telah merencanakan pengkhianatannya dengan sangat rapi, terstruktur, dan sangat licik. Aku berdoa dalam hati memohon kesabaran kepada Allah untuk menghadapi kenyataan paling menyakitkan ini. Dari balik celah pintu, aku mendengar perempuan itu mulai merengek pelan kepada suamiku. "Kapan kamu mau menceraikan istrimu yang membosankan itu?" "Mas, aku sudah sangat lelah harus terus sembunyi-sembunyi seperti ini setiap hari. Aku juga ingin kamu belikan rumah pribadi di kompleks perumahan mewah seperti yang selalu ditempati istrimu sekarang." Tidak lama setelah perempuan itu berbicara, aku mendengar jawaban suamiku yang keluar dengan nada suara yang sangat jelas dan santai. "Sabar dulu sayang. Istriku itu orangnya sangat bodoh dan gampang sekali ditipu. Asal aku bersikap pura-pura baik sedikit saja saat di rumah, dia pasti akan langsung diam dan menuruti semua aturan kemauanku. Uang tunai dari kas perusahaan saat ini sedang aku putar semuanya untuk membiayai proyek pembangunan perumahan baru di daerah Sidoarjo. Nanti kalau proyek bangunan itu sudah selesai dikerjakan dan semua uang keuntungannya sudah masuk ke rekeningku, aku berjanji akan langsung membelikan rumah yang sangat besar khusus untukmu. Kalau perlu, aku akan segera mencari cara agar bisa membuat dia pergi dari rumah utama tanpa membawa uang sedikit pun, supaya rumah besar itu bisa langsung kamu tempati." Mendengar rentetan kalimat jawaban dari mulut suamiku barusan, kepalaku seakan dihantam balok besi dengan sangat keras. Jadi ini sebenarnya rencana jahat dari laki-laki yang telah aku selamatkan hidupnya dari batas kemiskinan 5 tahun yang lalu. Pria itu tidak hanya berniat mengkhianati pernikahan kami. Dia secara sadar berencana mengambil semua hasil usahaku dari nol dan membuangku ke jalanan tanpa menyisakan harta sedikit pun. Jika pada kejadian 1 tahun yang lalu aku langsung menangis histeris dan marah besar saat melihat bukti pesan singkat di layar komputer,
maka kali ini tubuhku memberikan reaksi yang sangat berbeda 180 derajat. Tidak ada satu tetes pun air mata yang mau keluar dari pelupuk mataku. Rasa sakit yang menekan di dadaku sudah melewati batas maksimal sampai membuat perasaanku menjadi mati rasa secara total. Otakku tiba-tiba bekerja dengan cara yang sangat dingin, tenang, dan jernih. Aku sama sekali tidak ada niat untuk mendobrak pintu itu. Aku juga tidak memiliki keinginan untuk berteriak marah seperti orang gila. Menangis, meronta, dan berteriak keras saat ini hanya akan membuat diriku terlihat semakin lemah di mata mereka berdua. Jika aku nekat masuk ruangan itu sekarang juga, suamiku pasti akan kembali melakukan adegan bersujud di lantai dan merangkai ribuan kebohongan baru untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Aku sudah terlalu lelah mendengarkan semua alasan palsu dan janji kosong dari mulutnya. Aku melangkah mundur secara perlahan dari depan celah pintu itu dengan gerakan yang sangat berhati-hati supaya telapak kakiku tidak menimbulkan suara ketukan sedikit pun. Aku berjalan menjauh menyusuri lorong menjauhi ruangannya. Setibanya di area dekat pintu tangga darurat, aku membuka tutup tempat sampah berukuran besar yang ada di pojok dinding. Aku langsung membuang kotak bekal mahal yang berisi masakan rawon daging sapi muda yang telah aku siapkan sejak sebelum matahari terbit tadi ke dalam tempat sampah itu. Aku juga melempar kotak dompet hadiah ulang tahun pernikahan kami ke tumpukan sampah yang sama tanpa ada rasa ragu sedikit pun di hatiku. Semua sisa rasa cinta, rasa peduli, dan rasa hormatku kepada laki-laki itu sudah ikut masuk dan membusuk ke dalam tempat sampah kotor tersebut. Aku mulai menuruni anak tangga darurat satu persatu dengan ketukan langkah kaki yang sangat tegas. Saat berjalan keluar dari pintu lobi gedung kantor itu, aku langsung menyusun sebuah rencana matang di dalam kepalaku. Laki-laki pengkhianat ini selalu merasa bahwa dirinya sangat cerdas karena berhasil membodohi istrinya selama 1 tahun penuh. Dia merasa kedudukannya sebagai seorang direktur utama yang memiliki banyak uang membuatnya memiliki kuasa penuh untuk melakukan hal buruk apa saja. Dia lupa memikirkan sejarah masa lalunya. Dia lupa bahwa nama sah yang tertulis dalam surat perjanjian sewa ruko pertama yang mengawali usahanya adalah murni menggunakan namaku. Dia juga lupa bahwa seluruh uang modal awal yang tercatat secara resmi di dokumen bank saat proses pendaftaran pendirian perusahaan ini menggunakan uang hasil penjualan perhiasan emas peninggalan almarhumah ibuku. Semua bukti kuat sejarah berdirinya bisnis besar ini masih ada utuh di tanganku, tersimpan sangat rapat di bagian laci terdalam lemariku di rumah. Mulai detik ini, aku tidak akan pernah menangis lagi untuknya. Aku tidak akan bertanya dan meminta penjelasan apapun kepadanya. Suamiku mengira bahwa istrinya ini sangat bodoh, penurut, dan mudah disingkirkan begitu saja. Dalam waktu dekat, dia akan segera melihat secara langsung dengan mata kepalanya sendiri apa yang bisa dihancurkan oleh seorang istri yang selama ini memilih diam dan teliti mengumpulkan semua fakta. Aku akan bermain mengikuti alur permainannya. Aku akan membiarkan dia merasa menang dan berkuasa penuh untuk sementara waktu ini. Aku kembali pulang ke rumah menggunakan taksi dengan pembawaan diri yang luar biasa tenang. Setibanya di rumah, aku masuk ke dalam kamar utama dan mengunci pintunya. Aku membuka laci paling bawah dari meja rias dan mengambil tumpukan map plastik. Di dalam map itu ada dokumen sah pernikahan kami, buku tabungan atas namaku sendiri, serta seluruh bukti otentik pembentukan awal perusahaan miliknya. Aku duduk bersila di atas karpet dan menatap tajam semua lembaran kertas penting itu dalam diam. Tahap persiapan untuk membalikan semua keadaan ini telah resmi aku mulai hari ini juga. Suamiku ingin melihat aku pergi dari rumah ini tanpa bisa membawa uang sepeser pun. Tentu saja, aku akan menuruti keinginannya dan benar-benar pergi jauh meninggalkannya. Tapi aku pastikan, saat kedua kakiku melangkah keluar dari pintu rumah ini untuk yang terakhir kalinya nanti, bukan aku yang akan kehilangan segalanya, melainkan hidup dia yang akan hancur lebur rata dengan tanah. Malam harinya, laki-laki itu pulang tepat pada jam 7 malam. Dia masuk ke dalam rumah dan membuka pintu dengan senyum yang sangat lebar.
Di tangan kanannya ada sebuah buket bunga mawar merah yang berukuran cukup besar. Dia berjalan cepat menghampiriku yang sedang duduk santai menemani anak kami, El, bermain menyusun balok di atas karpet ruang keluarga. Suamiku langsung menyerahkan buket bunga mawar merah itu kepadaku dan kemudian mencium keningku dengan gerakan yang seolah-olah lembut. Selamat ulang tahun pernikahan yang ke-6 sayangku. Aku sangat bersyukur kepada Allah. Terima kasih banyak ya karena kamu sudah bersedia menjadi seorang istri yang sangat sabar, selalu patuh, dan sangat baik untukku, ucapnya dengan wajah yang pura-pura berseri bahagia. Melihat wajah munafik laki-laki pembohong yang sedang berdiri tepat di depanku ini, isi perutku rasanya mual sekali ingin muntah. Tapi aku harus segera menekan perasaanku dan mengingat kembali rencana pembalasan yang baru saja aku susun secara matang siang tadi. Aku harus bisa memainkan peranku sebagai istri yang bodoh dengan sangat sempurna di depannya. Aku mengangkat kedua tanganku untuk menerima buket bunga itu dan kemudian memaksakan sebuah senyuman di bibirku. Terima kasih kembali, Mas. Aku juga sangat bahagia bisa terus berada di sampingmu. Jawabku singkat dengan nada suara yang sengaja aku buat selembut dan semanja mungkin. Suamiku langsung tersenyum sangat puas saat mendengar jawabanku. Pria itu sama sekali tidak menyadari sedikitpun bahwa senyuman yang aku berikan malam ini adalah senyuman paling palsu yang pernah aku buat seumur hidupku. Dia tidak tahu bahwa sejak siang tadi, tanganku sudah mulai bekerja menggali lubang kehancuran yang sangat dalam untuk karir dan sisa hidupnya. Sikap diamku dan sifat penurutku malam ini sama sekali bukan berarti aku mengalah. Ketenangan yang aku tunjukkan ini hanyalah sebuah ketenangan yang menipu sebelum badai paling besar datang menerjang dan menghancurkan semua usaha yang selama ini sangat dia banggakan. Keesokan paginya, aku memulai seluruh rencanaku. Saat suamiku sudah berangkat ke kantor dan El masih tertidur lelap, aku membuka lemari kerjanya yang sering dia biarkan tidak terkunci dengan rapat. Aku mencari semua berkas tentang laporan pajak perusahaan, rincian daftar nama pemasok barang, dan dokumen kerja sama proyek baru perumahan yang sedang dia kerjakan di kawasan Sidoarjo. Dengan sangat teliti dan hati-hati, aku memotret setiap lembar dokumen penting tersebut menggunakan telepon genggamku. Aku mengirim semua file foto tersebut ke alamat surat elektronik khusus yang sudah aku buat pagi ini. Alamat surat elektronik baru ini tidak pernah diketahui oleh siapapun, bahkan oleh Raka. Tindakan ini adalah bagian pertama dari usahaku. Raka selalu merasa bahwa aku tidak tahu apa-apa tentang kondisi keuangan dan manajemen perusahaannya. Laki-laki itu selalu berpikir, istri bodohnya ini hanya mengerti urusan dapur dan belanja harian. Tapi dia lupa bahwa saat awal merintis bisnis bahan bangunan dulu, akulah yang setiap hari mengurus semua buku besar pendapatan, aku yang melakukan penagihan ke setiap toko rekanan, dan aku juga yang mengurus alur persediaan barang masuk. Aku tahu setiap titik kelemahan sistem manajemen di perusahaan itu dengan sangat rinci. Hari itu juga, aku mulai menghubungi seorang teman lamaku semasa kuliah di jurusan Ilmu Hukum Universitas Airlangga. Nama temanku ini adalah Rian. Rian sekarang bekerja sebagai seorang pengacara yang memiliki banyak rekam jejak bagus dalam menangani kasus hukum perselisihan bisnis dan pembagian sengketa harta bersama. Aku membuat janji temu dengan Rian pada jam makan siang di sebuah kedai kopi tertutup di kawasan Jalan Kertajaya, Surabaya. Aku terpaksa berbohong kepada pembantuku di rumah, mengatakan bahwa aku pergi sebentar untuk periksa kesehatan rutin ke dokter kandungan di rumah sakit ibu dan anak. Saat aku tiba di kedai kopi dan bertemu langsung dengan Rian, aku meletakkan semua cetakan dokumen penting di atas meja, termasuk bukti pesan teks asusila, foto-foto suamiku bersama sekretarisnya, dan dokumen awal akta otentik pendirian perusahaan yang masih menggunakan uang penjualan emas ibuku. Aku menceritakan semua kejadian ini kepadanya tanpa ada satu detail pun yang terlewat. Aku bercerita tanpa meneteskan air mata sedikit pun. Aku tidak ingin Rian memandangku sebagai seorang klien perempuan lemah yang sedang butuh belas kasihan. Aku ingin dia melihatku sebagai seorang pebisnis yang sedang bersiap mengambil kembali semua hak milik pribadinya yang akan dirampas paksa.
Rian menyimak seluruh penjelasanku dengan saksama sambil sesekali mengangguk mengerti. Dia membaca lembar demi lembar berkas akta pendirian perusahaan dan rincian alur keuangan kas yang sudah aku kumpulkan. Setelah selesai membaca seluruh dokumen itu, wajah Rian langsung berubah menjadi sedikit tegang namun terlihat sangat bersemangat. "Nisa, berkas yang kamu bawa hari ini memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat dan solid di mata pengadilan," kata Rian sambil menepuk perlahan tumpukan map hijau itu. Status akta notaris pertama kali didirikan sangat jelas mencantumkan sumber dan persentase uang modal awal adalah dari milik pribadi istrimu, Nisa, dan bukan harta percampuran dari pemasukan suamimu. Raka mungkin memang sekarang berstatus sebagai direktur utama. Namun jika kita bawa kasus penggelapan uang perusahaan untuk aset pribadi tanpa sepengetahuan investor utama, dalam hal ini adalah kamu, dia bisa diancam dengan pasal berlapis, termasuk penyitaan kembali paksa atas nama perdata. Mendengar penjelasan tegas dari Rian, hatiku langsung terasa sangat lega. Keputusanku untuk bertindak rasional tanpa emosi sesaat akhirnya mulai menunjukkan jalan keluar. Rian menyarankan agar aku segera memindahkan secara bertahap semua aset harta benda tunai yang saat ini berada di bawah kendali buku tabunganku sendiri, sebelum suamiku mulai mencium kecurigaan dan memblokir akses keuanganku. Aku akan menyiapkan semua draft pemblokiran paksa aset ini, dan permohonan status hak asuh penuh anak. Untuk sementara waktu ini, kamu harus tetap kembali ke rumahmu. Bersikaplah biasa saja. Lakukan peranmu sebagai istri yang patuh. Jangan berikan tanda sedikit pun bahwa kamu sedang memukul dia dari bawah meja. Kita membutuhkan waktu kira-kira selama 3 minggu untuk memastikan seluruh dokumen ini terproses aman dan tidak bisa dibatalkan, ucap Rian sambil memandangku penuh rasa prihatin. Aku mengangguk setuju dengan semua saran dari Rian. Hari itu, perasaanku menjadi jauh lebih tenang dari sebelumnya. Selama hampir 1 bulan penuh, aku benar-benar menjalani kehidupan yang sangat melelahkan dengan berperan ganda di rumah. Pada malam harinya, aku adalah seorang istri penurut yang selalu tersenyum setiap kali suamiku pulang ke rumah dari kantor. Aku selalu mendengarkan keluh kesahnya tentang rumitnya pekerjaan proyek dengan penuh perhatian. Bahkan jika malam sebelumnya suamiku baru saja pulang larut dengan aroma parfum selingkuhannya yang kembali menempel di bajunya, aku tidak pernah lagi menanyakan atau mempermasalahkan hal itu di hadapannya. Sedangkan di siang hari saat Raka sedang tidak di rumah, aku adalah seorang jenderal yang sedang menyusun strategi perang di dalam kamarku sendiri. Secara perlahan namun sangat pasti, aku mulai mencairkan tabungan asuransi pendidikanku untuk masa depan El dan memindahkannya ke rekening baru yang sama sekali tidak diketahui Raka. Aku mulai memilah dan mengemas baju-bajuku dan baju milik El ke dalam koper besar yang kemudian aku simpan rapat di dalam gudang belakang rumah tangga. Aku bahkan sempat mengatur rencana pencarian sebuah rumah kontrakan sederhana namun aman di kota Yogyakarta sebagai tempat berlindung baruku nanti. Pada minggu ketiga bulan ini, Rian menghubungiku. Dia memberikan informasi penting bahwa semua proses penyitaan aset melalui jalur perbankan terkait aliran modal awal perusahaan sudah siap dieksekusi oleh pihak yang berwenang kapan saja sesuai perintah yang aku tentukan. Pengadilan juga sudah menyetujui tahap awal untuk memproses bukti pengalihan aset secara sepihak yang selama ini dilakukan Raka demi membiayai perempuan simpanannya tersebut. Raka ternyata memang sudah merencanakan untuk membalik nama 2 rumah ruko cabang perusahaan ke atas nama selingkuhannya. Namun pihak legal bank langsung memblokir proses tersebut berkat dokumen laporan palsu pajak dan penggelapan kas yang sebelumnya telah aku kumpulkan. Semuanya kini telah diblokir total oleh sistem hukum. Laki-laki bodoh itu sama sekali tidak sadar bahwa sejak minggu kemarin, tanda tangan kuasa yang sering dia bubuhkan pada laporan keuangannya secara tidak sadar telah dia berikan padaku saat aku pura-pura memintanya mengurus kartu kredit tambahanku. Keinginannya yang besar untuk segera bisa lepas dari istri sahnya membuatnya buta. Pria tersebut tidak memeriksa apa yang sebenarnya dia setujui. Kini, nasib dan masa depannya telah berada sepenuhnya di dalam genggaman tanganku. Pria ini berpikir dia memegang kendali utama. Namun kenyataannya aku telah menyabut semua taring tajamnya.
Aku masih sangat ingat malam terakhir sebelum rencanaku terlaksana. Raka tertawa puas di depan televisi ruang keluarga, sementara ia berkirim pesan di telepon genggam. Aku sedang menyetrika baju kemeja di sudut kamar, memperhatikan punggung laki-laki yang sangat berkhianat itu. Aku bergumam di dalam hatiku. Tersenyumlah saat ini Raka. Karena setelah malam ini berlalu, hari esok tidak akan pernah sama lagi untukmu dan masa depan perusahaan yang kamu banggakan itu. Hari yang telah aku rencanakan dengan sangat matang akhirnya tiba. Hari itu adalah hari Selasa. Jadwal rutin di mana suamiku biasanya pergi ke kawasan industri rungkut dari pagi hari dan baru akan kembali pulang ke rumah saat hari sudah mulai gelap. Pagi itu, aku masih bangun pukul 4 pagi seperti kebiasaanku setiap harinya. Aku menyiapkan sarapan berupa nasi goreng ayam suwir lengkap dengan telur mata sapi untuk Raka. Tidak ada yang terlihat aneh. Semua berjalan persis seperti rutinitas pagi kami selama bertahun-tahun. Saat Raka sedang duduk di ruang makan dan menikmati sarapannya dengan lahap, aku berdiri di dekat rak piring sambil memperhatikannya dalam diam. Pria itu memakai kemeja lengan panjang berwarna biru muda-muda yang baru saja aku setrika dengan rapi semalam. Dia terlihat sangat santai. Sesekali tertawa kecil melihat layar telepon genggamnya. Mungkin dia sedang bertukar pesan manis dengan perempuan yang sangat ingin dia belikan rumah mewah itu. Aku sudah mau berangkat ya, Nisa. Hari ini mungkin aku pulang agak sedikit telat karena ada masalah bahan bangunan di gudang cabang yang harus aku bereskan langsung, kata Raka sambil berdiri dan mengambil kunci mobil mewahnya dari atas meja makan. Dia tidak menyadari bahwa kebohongan di matanya sangat jelas terbaca olehku. Iya, Mas. Hati-hati di jalannya. Jawabku singkat dengan nada yang sangat tenang, tanpa sedikit pun berusaha menatap lurus ke arah matanya. Raka berjalan keluar dari pintu depan dan menyalakan mesin mobilnya. Aku berdiri mematung di balik kaca jendela ruang tamu, memperhatikan mobil mewahnya melaju perlahan meninggalkan halaman rumah ini dan akhirnya menghilang di ujung jalan perumahan. Seiring dengan menghilangnya mobil itu dari pandanganku, lenyap juga semua peran sandiwara palsuku sebagai seorang istri yang penurut selama berbulan-bulan ini. Saat itu juga, aku langsung bergegas masuk ke dalam kamar tidur utama. Aku menarik keluar 3 koper berukuran besar yang sudah aku siapkan dengan rapi di gudang belakang sejak beberapa hari yang lalu. Koper-koper itu sudah terisi penuh dengan semua pakaian berhargaku dan perlengkapan anakku El. Aku sama sekali tidak mengambil satupun barang mewah yang dia belikan untukku selama kami menjadi orang kaya baru. Aku sengaja meninggalkan koleksi tas mahal, sepatu keluaran merek ternama, serta perhiasan berlian yang pernah dia hadiahkan di dalam lemari itu. Semua barang mahal itu terasa sangat menjijikkan karena dibeli menggunakan uang perusahaan yang sudah tidak suci lagi. Sekitar pukul 9 pagi, El terbangun dari tidurnya. Anak laki-lakiku yang masih kecil itu menangis pelan memanggil namaku. Aku segera berlari ke tempat tidurnya, menggendongnya erat, dan mencium keningnya berulang kali. Aku mengganti pakaian tidurnya dengan baju bepergian yang tebal. Ayo kita pergi dari tempat jahat ini sayang. Mama berjanji akan memberikan kehidupan yang jauh lebih tenang untukmu. Bisikku pelan tepat di telinga kanan El sambil menahan air mata yang mulai menumpuk di pelupuk mataku. Tepat pukul 9:30 pagi, sebuah mobil sewaan yang sudah aku pesan secara rahasia sejak kemarin sore berhenti tepat di depan gerbang rumah. Sopir mobil itu dengan sigap membantuku memasukkan 3 koper besar tersebut ke dalam bagasi belakang. Aku berdiri di ambang pintu depan rumah berukuran besar ini untuk yang terakhir kalinya. Rumah ini pernah menjadi saksi sejarah bagaimana kami merayakan kesuksesan bersama. Di rumah mewah inilah El lahir dan tumbuh sehat. Namun sayangnya, dinding tebal rumah ini juga telah menjadi saksi bisu betapa banyak air mata kesedihan yang harus aku keluarkan setiap malam secara diam-diam. Sebelum aku menutup pintu rumah itu dan pergi, aku masuk kembali ke dalam kamar utama. Di atas ranjang tidur kami yang dilapisi sprei berwarna putih bersih, aku meletakkan sebuah map coklat tebal dan sebuah amplop putih kecil.
Map coklat tersebut berisi seluruh dokumen hukum asli yang membuktikan pemblokiran secara resmi seluruh aset pribadi milikku di perusahaannya. Dokumen itu juga menyatakan bahwa Raka tidak lagi memiliki akses keuangan sedikit pun atas uang tabungan pribadinya sendiri karena sedang dalam proses penyelidikan aparat hukum. Sementara di dalam amplop putih kecil itu, ada sebuah alat penyimpanan data berbentuk kotak kecil. Alat kecil berwarna perak itu berisi rekaman video terakhir yang aku buat khusus untuk ditonton olehnya. Aku meletakkan kedua benda itu tepat di tengah-tengah kasur, agar benda penting itu menjadi pemandangan pertama yang akan langsung dia lihat begitu dia masuk ke dalam kamar ini nanti malam. Aku memutar tubuhku dan melangkah keluar kamar dengan perasaan yang luar biasa ringan. Aku sama sekali tidak meneteskan air mata kesedihan. Hatiku sudah benar-benar mati rasa dan tidak memiliki rasa iba sedikit pun kepada laki-laki yang telah menghancurkan mentalku. Setelah memastikan semua lampu ruangan padam dan pintu utama terkunci dengan sangat rapat, aku masuk ke dalam mobil sewaan yang sudah menunggu. Mobil itu perlahan bergerak meninggalkan rumah mewah di kawasan Citraland tersebut. Aku memeluk El sangat erat dalam pangkuanku sambil memandang keluar jendela. Kami sedang dalam perjalanan panjang menuju stasiun kereta api besar di kota Surabaya untuk memulai sebuah kehidupan yang sangat baru dan asing di kota Yogyakarta. Di sisi lain, hari itu Raka menjalani harinya dengan perasaan yang sangat gembira di kantor cabangnya. Laki-laki itu menghabiskan sebagian besar waktunya dengan berduaan bersama selingkuhannya di ruang kerjanya. Raka sempat merencanakan makan malam romantis berdua di sebuah restoran daging mahal pada malam itu, untuk merayakan keberhasilannya menutupi perselingkuhannya dengan sangat sempurna dari sang istri. Pria pengkhianat ini merasa rencananya untuk segera menguasai seluruh harta perusahaan dan menyingkirkan istrinya sudah berada tepat di depan mata. Menjelang pukul 9 malam, Raka akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah. Pria itu menyetir mobilnya menyusuri jalanan kota Surabaya yang mulai sepi. Dalam perjalanannya, dia terus membayangkan bahwa sesampainya di rumah nanti, dia akan disambut kembali oleh sosok istri bodohnya yang sedang menunggunya dengan setia sambil menyetrika bajunya. Namun, saat mobil mewahnya mulai memasuki halaman garasi rumahnya yang sangat luas, Raka merasakan sebuah hawa aneh yang membuat bulu kuduknya merinding tajam. Rumah besar itu terlihat sangat gelap gulita tanpa satupun lampu yang menyala dari luar. Kondisi rumah terlihat sangat hening dan menyeramkan, seperti rumah kosong yang sudah tidak berpenghuni selama berbulan-bulan. Raka mematikan mesin mobilnya. Pria tersebut turun dan membuka pintu utama rumah menggunakan kunci cadangan miliknya. Dia meraba dinding untuk mencari tombol saklar lampu ruang tamu. Begitu lampu menyala terang, matanya langsung disambut oleh ruang tamu yang kosong melompong. Tidak ada suara televisi yang menyala. Tidak ada suara mainan milik El yang berbunyi nyaring. "Nisa, aku sudah pulang." "Nisa, kamu ada di mana sekarang?" Suara Raka memecah keheningan yang mencekam malam itu. Suaranya bergema memantul pada dinding kosong ruang tamu yang sangat luas. Sama sekali tidak ada jawaban dari manapun. Raka mulai merasakan ada sesuatu yang salah dalam rumah ini. Kakinya melangkah sedikit lebih cepat menuju ruang makan dan area dapur. Di sana juga kosong. Tidak ada satupun makanan hangat di atas meja atau aroma minuman kopi kesukaannya. Suasana rumah yang seharusnya hangat, kini terasa sangat dingin, hampa, dan sangat menyesakkan dada. Rasa takut mulai menjalar masuk ke dalam pikiran laki-laki itu. Jantungnya berdetak kencang tidak karuan. Dengan langkah setengah berlari dan napas yang mulai tersengal-sengal, pria tersebut bergegas naik menuju tangga dan menuju kamar tidur utama. Tangannya yang gemetar mendorong pintu kamar secara perlahan. Kamar itu juga kosong tanpa ada satu orang pun di dalamnya. Tapi matanya langsung tertuju pada satu titik. Tepat di bagian tengah kasur mereka yang dirapikan dengan sangat sempurna, tergeletak sebuah map coklat tebal dan sebuah amplop putih kecil. Keheningan rumah malam itu menjadi sangat pekat, seakan udara di dalam sana mendadak lenyap. Laki-laki bodoh itu belum tahu bahwa kesunyian rumah yang menyambut kepulangannya malam ini
adalah awal mula dari sebuah badai besar yang akan langsung menghancurkan seluruh kehidupannya hingga rata dengan tanah tanpa sisa sedikit pun. Raka mulai melangkah dengan sangat pelan, mendekati map coklat dan amplop putih tersebut. Tangan besarnya terlihat mulai bergetar hebat sebelum berani menyentuh benda itu. Malam itu udara di dalam kamar utama terasa sangat dingin membekukan kulit. Pria tersebut berdiri kaku di samping tempat tidur berukuran besar yang sudah dirapikan. Tangannya yang bergetar perlahan meraih map coklat tebal yang tergeletak tepat di bagian tengah kasur. Laki-laki itu membuka segel map tersebut dengan napas yang mulai tidak beraturan. Lembar demi lembar kertas bermaterai dia baca dengan mata yang semakin membelalak lebar. Dokumen pertama adalah surat putusan resmi dari pihak perbankan tingkat pusat. Surat itu menyatakan pemblokiran secara total atas semua aset keuangan perusahaan dan harta benda pribadi atas namanya. Semua akses rekening tabungan, kartu kredit, dan deposito berjangka telah dibekukan sepenuhnya oleh pihak bank. Dokumen kedua jauh lebih menakutkan bagi laki-laki pengkhianat itu. Dokumen itu adalah lampiran bukti laporan kepolisian mengenai penggelapan dana kas perusahaan. Di sana tertulis rincian aliran dana yang selama ini dia curi secara bertahap untuk membiayai gaya hidup mewah perempuan simpanannya. Semua bukti transfer, nota pembelian barang mahal, hingga bukti pembayaran uang muka rumah baru tercetak sangat jelas tanpa ada yang terlewat sedikit pun. Laporan itu diajukan secara sah oleh diriku, atas nama pihak pemilik modal awal yang menguasai hak penuh secara hukum perdata. Tubuh pria tersebut mendadak kehilangan keseimbangan. Dia jatuh terduduk dengan sangat keras di pinggir ranjang. Jantungnya berdetak sangat kencang hingga terasa menyakitkan menekan bagian dalam dada. Keringat dingin mulai bercucuran membasahi kemeja kerjanya. Laki-laki ini tidak percaya dengan rentetan tulisan ancaman hukum yang baru saja dia baca. Istri yang selama ini dia anggap sangat bodoh, penurut, dan gampang dibohongi, ternyata diam-diam telah mengumpulkan semua bukti kejahatannya dengan ketelitian tingkat tinggi. Dia membolak-balik kertas tebal itu mencari celah kesalahan prosedur, namun semua tanda tangan pejabat bank dan stempel kepolisian di sana menyatakan dokumen itu sangat sah dan mengikat. Dengan sisa tenaga yang ada di tubuhnya, tangan pria itu beralih meraih amplop putih kecil yang tergeletak di sebelah map coklat. Dia mengeluarkan alat penyimpan data berbentuk kotak perak kecil dari dalam amplop tersebut. Laki-laki yang sedang dilanda panik hebat itu segera berlari mengambil komputer jinjing miliknya yang berada di atas meja kerja kamar. Dia menyalakan mesin komputer itu dengan gerakan tergesa-gesa dan memasukkan alat perak itu ke lubang penghubung. Di layar komputer yang menyala terang, langsung muncul sebuah berkas video tunggal. Dengan jari telunjuk yang masih gemetar, dia menekan tombol putar. Layar komputer langsung menampilkan wajahku dengan sangat jelas. Aku merekam pesan video itu 1 hari sebelum rencana pelarianku. Di dalam rekaman tersebut, aku terlihat duduk santai di kursi kayu taman belakang rumah. Wajahku terlihat sangat datar dan luar biasa tenang. Tidak ada senyum sedikit pun di bibirku. Namun juga tidak ada air mata kemarahan yang keluar dari sudut mataku. "Halo Raka." Suara dariku terdengar sangat jernih memecah kesunyian kamar dari pengeras suara komputer. "Saat kamu menonton pesan video pendek ini, aku dan anak kita El sudah berada di sebuah tempat yang sangat jauh dan aman. Kamu tidak akan pernah bisa melacak keberadaan kami berdua sampai kapanpun. Kamu pasti merasa sangat terkejut melihat tumpukan dokumen legal di dalam map coklat itu. Kamu benar. Aku memang memaafkan kesalahan pertamamu 1 tahun yang lalu saat kita bertemu di ruang kerjamu. Tapi aku tidak pernah mengucap janji bahwa aku akan terus diam, menyerah, dan bersedia menjadi orang bodoh selamanya untuk terus kamu tipu." Aku menghentikan ucapanku sejenak di dalam tayangan video itu. Aku menatap lurus menembus lensa kamera dengan tatapan mata yang sangat tajam dan mengintimidasi. Lalu aku melanjutkan penjelasanku dengan nada suara yang sangat dingin. "Kamu selalu merasa diri kamu paling pintar karena berhasil menyembunyikan sekretaris kesayanganmu itu di bangunan kantor cabang daerah Rungkut Kota Surabaya.
Kamu berencana membelikan dia sebuah rumah mewah memakai uang kas hasil keuntungan perusahaan yang modal awalnya mutlak berasal dari harta warisan almarhumah ibuku. Kamu juga telah menyusun rencana keji untuk menyingkirkan aku dari rumah besar ini tanpa memberikan bagian uang sepeser pun. Sekarang, aku yang menuruti keinginanmu. Aku pergi meninggalkan hidupmu selamanya pada hari ini juga. Tapi aku membawa pergi dan mengambil kembali secara paksa semua hak keuangan yang memang mutlak menjadi milikku. Mulai besok pagi saat matahari terbit, kamu resmi menjadi seorang laki-laki miskin yang tidak punya harta sedikit pun. Nikmati sisa hidup barumu, Raka. Layar komputer tiba-tiba berubah warna menjadi hitam pekat. Pesan video singkat itu telah usai. Mendengar semua ancaman nyata dari mulutku, pria tersebut langsung menjerit berteriak dengan suara yang sangat keras membelah kesunyian malam. Dia mengangkat komputer jinjingnya dan membanting benda mahal itu ke arah dinding kamar, hingga layarnya pecah berantakan berhamburan ke atas lantai. Laki-laki itu menangis sejadi-jadinya, mengacak-acak rambutnya sendiri dengan penuh rasa frustrasi dan gelombang penyesalan yang terlambat. Dia mencoba menekan tombol panggilan telepon ke nomor teleponku berulang kali secara membabi buta, namun panggilannya langsung ditolak oleh sistem jaringan. Kartu nomorku sudah lama aku patahkan menjadi 2 bagian dan aku buang ke tempat sampah umum. Malam itu, suami pengkhianat ini meringkuk menangis sendirian di atas lantai kamar tidur yang sangat sunyi. Dia akhirnya menyadari secara penuh bahwa seluruh kehidupannya yang sempurna telah hancur total berantakan hanya dalam waktu hitungan jam. Di jam yang sama pada malam panjang itu, aku sedang duduk bersandar tenang di dalam gerbong kereta api kelas eksekutif yang terasa nyaman. Kereta bermesin besar ini melaju melesat cepat melewati stasiun Kota Madiun menuju arah barat. Anak laki-lakiku tertidur sangat pulas di dalam pelukanku dengan memakai balutan selimut tebal. Suara ketukan putaran roda kereta api yang bergesekan cepat dengan jalur rel baja malam itu terdengar bagaikan alunan lagu kemenangan yang merdu di telingaku. Aku terus merapal doa dan mengucapkan rasa syukur tanpa henti kepada Allah karena telah memberikanku jalan pikiran yang sangat jernih dan mental yang tangguh untuk melewati semua siksaan ini. Besok pagi, tepat saat matahari mulai menyinari bumi, gerbong kereta ini akan tiba di stasiun Tugu Kota Yogyakarta. Di kota pelajar yang baru itulah, aku dan anakku akan segera memulai lembaran hidup yang benar-benar baru, hidup yang tenang, dan jauh dari segala macam bentuk pengkhianatan manusia. Keesokan paginya di kota Surabaya, laki-laki itu terbangun dari pingsannya dengan kondisi kantung mata yang membengkak parah dan berwarna kehitaman. Dia semalaman tertidur kedinginan di atas lantai keramik kamar karena kehabisan tenaga setelah menangis histeris. Pria itu segera membasuh wajahnya di kamar mandi dan memakai kemeja kerja paling bagus yang dia miliki di dalam lemari. Di dalam rongga kepalanya yang berdenyut sakit dan sedang kacau, dia masih menyimpan sedikit sisa harapan semu untuk bisa memperbaiki keadaan buruk ini. Dia merencanakan strategi untuk datang langsung ke kantor bank pusat. Dia berniat menemui pejabat direktur bank secara tatap muka untuk memohon penundaan semua jadwal pemblokiran aset keuangan. Laki-laki itu segera berlari keluar rumah, masuk ke dalam mobil mewahnya, dan menyetir melaju kencang menerobos jalan raya menuju arah gedung kantor pusat perusahaannya yang terletak di Jalan Ahmad Yani. Namun, pemandangan luar biasa mengejutkan yang langsung menyambut arah pandangannya di area halaman kantor pagi itu benar-benar mengubur sisa harapannya hingga tidak bersisa sama sekali. Di halaman aspal depan gedung perusahaannya, sudah terparkir rapi 2 unit mobil kepolisian lalu lintas dan 3 unit mobil operasional dari pihak Bank Negara. Garis polisi pembatas berwarna kuning terang sudah dipasang melingkar panjang menutupi seluruh area tangga masuk utama gedung kaca tersebut. Belasan karyawan kantor terlihat berdiri kebingungan sambil bergerombol saling berbisik di area luar batas pagar, tanpa ada yang berani melangkah masuk ke dalam gedung. Pria yang sedang ketakutan itu turun dari mobil dan berlari tergesa-gesa mendekati arah anak tangga utama. Seorang petugas keamanan khusus bertubuh tegap dari pihak perbankan dan 2 orang anggota kepolisian berseragam lengkap langsung maju menghadang langkah kakinya.
Petugas keamanan itu dengan suara lantang dan tegas menjelaskan bahwa seluruh dokumen kepemilikan aset bangunan kantor, tumpukan barang dagangan material di dalam area gudang penyimpanan, dan seluruh uang tunai dalam nilai miliaran rupiah di rekening kas perusahaan telah disita secara resmi oleh pihak peradilan negara. Tindakan eksekusi penyitaan paksa ini dilakukan pada pagi ini atas dasar bukti kuat laporan penggelapan dana milik pihak investor utama dan alat bukti nyata penyalahgunaan wewenang kursi direksi. Laki-laki itu mencoba menepis tangan petugas keamanan dan berteriak keras menantang bahwa dia adalah pihak pemimpin tertinggi dan direktur utama yang sah di bangunan mewah sana. Namun salah satu polisi tersebut sama sekali tidak terprovokasi. Polisi itu justru dengan tenang merogoh sebuah map plastik pelindung dari dalam tas kerjanya dan langsung menyerahkan selembar surat panggilan pemeriksaan kepolisian berkop resmi dengan menetapkan status tersangka utama langsung kepadanya. Petugas berseragam tersebut memperingatkan dengan suara rendah namun tajam, agar dia bersikap tenang dan sangat kooperatif, atau polisi akan langsung membawanya secara paksa menggunakan mobil tahanan hari itu juga. Dalam kondisi kepanikan luar biasa dan seluruh persendian tubuh yang bergetar tidak terkendali, pria tersebut melangkah mundur teratur dan mengeluarkan telepon genggam pintar dari saku celana panjangnya. Dia memutar tubuhnya berjalan menjauh dari kerumunan petugas kepolisian yang terus mengawasi gerak-geriknya. Dia langsung mencari daftar kontak dan menghubungi satu-satunya orang di dunia ini yang sangat dia harapkan bisa memberikan jalan keluar atau sekadar pelukan dukungan mental saat keadaan hidupnya sedang hancur lebur seperti ini. Orang itu adalah perempuan simpanan mudanya yang selama ini sangat dia puja. Panggilan telepon pertama sama sekali tidak dijawab oleh pihak seberang. Panggilan telepon kedua juga hanya dibiarkan berdering panjang berulang kali. Baru pada percobaan panggilan yang ketiga kalinya, suara napas perempuan itu akhirnya terdengar menjawab panggilan dari seberang saluran udara. "Sayang, tolong bantu aku datang kemari sekarang juga." Gedung kantor pusat kita pagi ini disita paksa oleh aparat polisi dan para petugas utusan bank. Istriku ternyata secara diam-diam melaporkan semua pembukuan catatan keuangan perusahaanku ke pihak Pengadilan Negeri Surabaya. Aku sekarang benar-benar jatuh miskin, tidak punya uang tunai sepeser pun, dan dilarang keras melangkahkan kaki masuk ke dalam kantorku sendiri. "Kamu sekarang sedang berada di daerah mana?" tanya laki-laki malang itu dengan nada suara sangat memelas bergetar menahan tangis dan irama napas yang tersengal-sengal menahan sesak. Suasana di seberang saluran telepon terasa sangat hening membisu selama beberapa detik penuh. Lalu, suara perempuan muda yang dia panggil sayang itu terdengar membalas ucapannya. Namun irama dan nada suaranya berubah drastis dalam sekejap menjadi sangat angkuh, dingin, dan sangat kasar. Sama sekali tidak terdengar ada sisa nada bicara yang manja, penurut, dan menggoda seperti yang selalu rutin dia dengar selama setahun terakhir ini. "Aku sudah membaca semua rentetan berita memalukan itu dari layar grup obrolan para pegawai kantor pusat sejak jam 7 pagi buta tadi. Mas, jadi kabar buruk itu memang 100% benar. Sekarang kamu sudah resmi jatuh bangkrut total dan kamu tidak memegang harta kekayaan sama sekali. Kalau kondisi kehidupanmu sudah parah seperti ini, tolong jangan pernah berani menekan tombol panggilan menghubungi nomor teleponku lagi. Aku sama sekali tidak mau mencari masalah berurusan panjang dengan seorang laki-laki miskin yang sedang ketakutan dikejar dan diincar oleh polisi karena kasus pidana penggelapan uang perusahaan. Kamu hadapi dan selesaikan saja semua tumpukan masalahmu itu sendirian. Hubungan asmara rahasia kita berdua mutlak resmi berakhir putus, sampai di detik pembicaraan ini juga." Bunyi sambungan saluran telepon langsung ditutup dan diputus secara sepihak oleh perempuan materialistis tersebut. Saat pria yang sedang hancur berkeping-keping hatinya itu mencoba menekan tombol memanggil ulang kontak nomor telepon tersebut, layar telepon genggamnya hanya berkedip menampilkan sebuah keterangan otomatis bahwa nomor kontaknya sudah diblokir secara permanen oleh pihak pengguna. Kenyataan pahit yang datang beruntun menimpa kepalanya pagi ini menghantam ulu hati laki-laki itu, bagaikan benturan sebuah godam besi berukuran sangat raksasa.
Pria tersebut langsung terduduk lemas tidak bertenaga dan hanya bisa diam terpaku membisu di pinggir aspal trotoar Jalan Raya Ahmad Yani yang pada pagi hari itu sedang sangat padat diisi oleh aktivitas orang berlalu lalang. Beberapa orang mantan karyawan kantornya yang selama ini sangat muak dan benci dengan kesombongan sifatnya, tidak menaruh simpati sama sekali. Mereka justru mulai berani menertawakan kehancuran pria itu secara terang-terangan dari jarak pandang yang sangat dekat. Laki-laki tersebut akhirnya sadar dan memeluk lututnya meratapi sebuah kebenaran fakta kehidupan yang teramat sangat menyakitkan batinnya. Perempuan selingkuhan yang selama bertahun-tahun dia utamakan, dia kejar, dan dia banggakan setengah mati itu ternyata sedari awal hanya mengincar fasilitas uang belanja dan menumpang hidup dari semua kekayaan hartanya saja. Pada detik di mana semua sumber aliran uangnya lenyap ditarik kembali ke akar oleh tangan istri sahnya, perempuan genit tidak tahu malu itu langsung menendang dan membuangnya begitu saja ke pinggir jalan raya, bagaikan menyingkirkan sebuah tumpukan kantong sampah busuk yang sangat bau. Sekarang tepat di hari jatuhnya hukuman itu, kehidupan dia benar-benar telah rata dengan tanah. Dia resmi kehilangan pekerjaan direktur yang sangat bergengsi di pergaulannya, dia kehilangan seluruh kuasa perusahaannya yang menggurita, dia kehilangan seluruh aset kekayaan mewahnya, dia kehilangan sosok perempuan selingkuhannya yang menghilang tanpa jejak. Dan tentu saja hal yang paling menimbulkan luka penyesalan abadi di sisa umurnya adalah, dia telah membuang dan kehilangan anggota keluarga kecil satu-satunya yang dulu benar-benar mencintai dan menerima dirinya dengan sangat tulus tanpa pernah meminta syarat materi apapun. Pria ini jatuh membentur dasar jurang kemiskinan yang gelap dan kini dia harus segera menyiapkan mentalnya untuk menghadapi bayang-bayang ancaman kurungan jeruji besi sel penjara. Karena aparat penegak hukum telah memegang bukti kuat tindak kejahatan manipulasi keuangan dalam jumlah yang sangat masif. Seluruh rencana licik, serakah, dan jahat yang telah dia susun di dalam kepalanya selama ini, kini hancur lebur terbakar menjadi debu abu di bawah permainan akal seorang perempuan tangguh yang selama ini keberadaannya selalu dia sepelekan dan dia pandang sebelah mata. Sementara itu, suasana kehidupan yang sangat berbanding terbalik sedang terjadi 100 km jauhnya dari lokasi penderitaan tersebut. Di area dalam sebuah bangunan rumah kontrakan mungil namun tertata sangat asri yang dikelilingi pepohonan besar dan berudara sangat sejuk, tepatnya di kawasan wisata Kaliurang Kota Yogyakarta, aku sedang sibuk melipat dan menata susunan wangi pakaian milik anakku ke dalam laci sebuah lemari kayu sederhana. Hembusan udara pada waktu pagi hari di wilayah kota pelajar ini terasa sangat menenangkan jalur pernapasan. Aku berdiri di ambang pintu dan tersenyum sangat lebar dari lubuk hati terdalamku dengan perasaan yang sangat ikhlas terbebas dari siksaan. Mataku terus mengawasi pemandangan sosok anak laki-lakiku yang sedang tertawa riang sibuk, bermain lari-larian mengejar sekumpulan kupu-kupu liar di atas hamparan rumput hijau halaman depan rumah. Alhamdulillah, seluruh beban batu besar di atas kedua pundakku rasanya langsung terbang menghilang di udara. Kehidupan asliku pada detik ini terasa sangat luar biasa tenang, damai, dan aman tanpa ada teror emosi. Kisah masa laluku yang dulu terasa sangat gelap, kelam, dan dipenuhi aliran air mata kesedihan itu sudah aku masukkan ke dalam sebuah peti terkunci. Aku kubur sangat dalam di bawah tanah, dan tidak akan pernah aku gali kembali ke permukaan bumi seumur hidupku. Prioritas tugasku di dunia ini sekarang hanyalah tersisa satu tujuan mulia, yaitu fokus merawat dan membesarkan anak kesayanganku menjadi seorang pria dewasa mapan yang tidak pernah berbohong, memiliki pilar rasa tanggung jawab yang kokoh, dan berjanji akan selalu memuliakan serta menghargai setiap tetes air mata dan perasaan tulus seorang perempuan. 6 bulan telah berlalu sejak hari aku meninggalkan rumah mewah di kota Surabaya. Kehidupanku di kota Yogyakarta kini berjalan sangat tenang dan teratur. Uang dari pencairan seluruh aset perusahaanku yang dulu disalahgunakan, sudah dikembalikan sepenuhnya ke dalam rekening bank milikku oleh pihak pengadilan negeri. Dengan uang tersebut, aku menyewa sebuah bangunan ruko berukuran sedang yang sangat bersih di area Jalan Palagan Tentara Pelajar, Kabupaten Sleman. Di tempat baru ini, aku merintis bisnis rumah makan yang menjual masakan khas daerah Jawa Timur.
Aku memilih untuk langsung sibuk bekerja keras demi memastikan masa depan anakku terjamin dengan aman, tanpa ada satu orang pun yang bisa mengambil harta benda kami lagi. Usaha rumah makan baruku berkembang sangat baik. Setiap hari sejak matahari terbit, aku pergi membeli bahan masakan segar di pasar tradisional. Aku memimpin langsung proses memasak di dapur dan memastikan setiap porsi makanan memiliki rasa yang enak. Semua rutinitas padat ini sama sekali tidak membuatku merasa lelah karena aku bekerja tanpa ada tekanan dari orang lain. Pikiran dan tubuhku terasa sangat sehat. Aku tidak perlu lagi membohongi perasaanku sendiri. Aku juga tidak perlu lagi menahan tangis atau berpura-pura tidak tahu saat mantan suamiku terus membohongiku. Pada suatu hari Selasa menjelang sore hari, saat pelanggan rumah makan mulai sepi, telepon genggamku yang berada di atas meja kasir berdering. Panggilan itu berasal dari Rian, teman pengacaraku yang terus mengurus seluruh laporan hukum di Kepolisian Kota Surabaya. Aku menekan tombol terima panggilan dengan perasaan santai. "Halo Nisa, bagaimana keadaanmu dan El di sana hari ini?" sapa Rian dengan suara yang terdengar lega. "Alhamdulillah, kami berdua hidup sangat baik Rian. Kami sehat. Bagaimana hasil proses persidangan hukum di sana?" Tanyaku langsung ke bagian inti permasalahan. Rian lalu menjelaskan rentetan proses hukum secara rinci. Laki-laki itu telah menerima putusan hukuman tetap dari Hakim Ketua kemarin siang. Beliau divonis hukuman penjara selama 6 tahun. Semua bukti dokumen yang kita serahkan terbukti sangat sah. Pria tersebut secara sadar memalsukan dokumen laporan keuangan perusahaan dan mengambil dana kas secara paksa untuk kepentingan pribadinya sendiri. Saat ini, statusnya sudah resmi menjadi narapidana dan dia sudah dipindahkan masuk ke dalam bangunan rumah tahanan Medaeng di Kabupaten Sidoarjo. Seluruh barang mewah yang pernah dia beli memakai uang perusahaan, termasuk mobil pribadi dan perhiasan milik mantan selingkuhannya, sudah ditarik secara paksa oleh pihak bank untuk membayar hutang denda yang menumpuk. Aku mengangguk pelan saat mendengarkan penjelasan dari Rian. Perasaanku sangat biasa saja dan aku tidak merasa kasihan sedikit pun kepadanya. Rian kemudian kembali berbicara. "Ada satu hal lagi Nisa. Tadi sebelum petugas kepolisian memasukkan pria tersebut ke dalam mobil tahanan, dia menangis sangat keras dan meminta izin untuk berbicara denganku. Dia memohon kepadaku agar aku mau memberikan alamat rumah kontrakanmu di Yogyakarta. Dia sangat ingin bertemu dan meminta maaf secara langsung padamu. Dia mengaku sangat menyesal karena telah mengkhianati pernikahan kalian. Laki-laki itu juga mengatakan sangat ingin melihat wajah anak laki-lakinya satu kali saja sebelum dikurung di dalam ruangan penjara. Apakah kamu bersedia untuk membuka komunikasi dengannya?" Aku mengambil napas panjang dan menjawab Rian tanpa ada rasa bimbang sedikit pun. "Rian, tolong dengarkan aku. Jangan pernah berikan nomor teleponku. Dan jangan pernah berikan alamat tempat tinggalku kepadanya. Hubunganku dengan dia sudah selesai total secara hukum dan secara agama. Aku tidak akan pernah mau memaafkan perbuatannya lagi. Anakku juga tidak butuh sosok ayah yang berperilaku sangat buruk di dalam hidupnya. Biarkan dia menjalani masa hukuman kurungan di dalam sel penjara dan merasakan akibat dari semua perbuatan curangnya sendirian." Rian langsung menyetujui arahanku. Dia berjanji akan menutup rapat semua informasi pribadiku. Pembicaraan telepon itu berakhir dengan damai. Rian menegaskan bahwa tugasku ke depan hanyalah berfokus pada usahaku, sementara semua urusan surat persidangan akan dia bereskan secara bersih. Setelah mengakhiri panggilan telepon itu, aku berjalan keluar menuju halaman depan ruko. Di area teras yang luas, aku melihat anakku sedang duduk bermain menyusun balok warna-warni ditemani oleh salah satu pegawai rumah makanku. Anak laki-laki kecil itu tertawa sangat kencang. Giginya terlihat putih bersih dan wajahnya sangat bahagia. Aku bersyukur kepada Allah setiap hari karena sudah memberikan aku keberanian tinggi untuk mengambil keputusan tegas mengakhiri penderitaan panjang di rumah tanggaku ini. Banyak istri di luar sana yang merasa takut bertindak saat mengetahui suaminya berbuat curang dengan perempuan lain.
Mereka seringkali memilih untuk terus memaafkan dengan alasan nasib anak dan takut dipandang rendah oleh tetangga sekitar. Tapi aku telah membuktikan kepada diriku sendiri bahwa bertahan diam menghadapi pengkhianatan laki-laki justru akan merusak kejiwaan dan masa depan ibu serta anaknya. Anak yang sedang tumbuh besar sangat membutuhkan sosok ibu yang berani mengambil sikap tegas, bermental kuat, dan bisa berdiri mandiri mencari penghasilan. Kini, proses menuntut hak keadilanku sudah benar-benar selesai total. Aku telah membiarkan hukum negara dan aparat penegak hukum yang memberikan balasan nyata kepada laki-laki tersebut. Cerita panjang masa laluku yang sangat menyedihkan itu resmi aku selesaikan dan aku tutup rapat hari ini juga. Tugasku untuk sisa umurku ke depan hanyalah bekerja dan membesarkan El dengan penuh kasih sayang. Aku akan membuktikan kepada semua orang bahwa kami berdua bisa hidup mapan, sejahtera, dan memiliki kebahagiaan tanpa harus pernah bergantung kepada laki-laki yang sudah membuang kami. Sore ini, cuaca langit kota Yogyakarta sangat cerah dan udara terasa sejuk. Aku bisa bernapas sangat lega dan tersenyum sangat lebar menyambut kehidupan asliku yang penuh dengan kedamaian.